Hari ini di studio kita sudah hadir Mas Haryono. Nama saya Muhammad Haryono. Saya bertugas di komoditas ikan nila selaku teknisi. Jadi kegiatan saya setiap hari yaitu di komoditas ikan nila, terutama nila serikandi. Dibentuknya dengan nila serikandi ini yaitu satu untuk memenuhi kebutuhan ikan nila di lahan payau. Kalau untuk serikandi dia 0 sampai 30 ppt dia. Oke, 0 sampai 30 ppt. Dia tahan dengan salinitas sampai 30 ppt. Harapan saya untuk kelangsungan pembudidaya nila serikandi, harapannya lebih banyak lagi dibentuk kelompok-kelompok pembudidaya atau pembenihan untuk mencukupi tadi permintaan yang sangat membludak, agar masyarakat itu bisa ya mengimplementasikan tadi nila serikandi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Fishchat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusuma Wardani di Fishchat Podcast BRPI Bisa. Berkarya inovatif, semangat aplikatif. Bagi Sobat Fishchat yang baru saja bergabung, podcast kita ini adalah podcast yang membahas segala sesuatu tentang BRPI dan budidaya perikanan. Nah, hari ini kita akan berbicara atau ngobrol soal salah satu komoditas unggulan BRPI, yaitu ikan nila serikandi. Hari ini di studio kita sudah hadir Mas Haryono. Beliau ini adalah teknisi budidaya khususnya di hatchery nila ya, Mas Haryono di BRPI Sukamandi. Siapa beliau? Mari kita beri kesempatan beliau untuk berkenalan dan menyapa secara langsung Sobat Fishchat semuanya. Silakan Mas Haryono, memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryono. Saya bertugas di komoditas ikan nila selaku teknisi. Jadi kegiatan saya setiap hari yaitu di komoditas ikan nila, terutama nila serikandi. Iya. Sudah di BRPI berapa lama Mas Haryono? Saya di BRPI kurang lebih dari tahun 2013. 2013 berarti 12 tahun. Kurang. 13 tahun ya. 13. Wow, lumayan lama ya Sobat Fishchat. Nah, Mas Haryono, kita hari ini ngobrol soal ikan nila serikandi. Kita tahu ya, ikan nila serikandi ini bukan sembarang ikan, ya kan? Nila serikandi ini adalah hasil inovasi hebat ya, yang dirancang tahan banting di kondisi salinitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan ikan nila yang lainnya. Nah, oke. Bisa diceritakan atau dijelaskan secara singkat apa itu sebenarnya ikan nila serikandi? Kemudian apa kelebihan atau keunggulan nila serikandi ini dibandingkan jenis atau strain nila yang lainnya yang sudah kita kenal seperti nila gift atau nila nirwana? Silakan Mas Haryono. Baik. Dibentuknya dengan nila serikandi ini yaitu satu untuk memenuhi kebutuhan ikan nila di lahan payau. Serikandi ini dibentuk di Balai Riset Pemulihan Ikan di tahun 2011 ya. Waktu itu dirilisnya tahun 2011. Dikembangkan ke masyarakat, disebar ke masyarakat itu di tahun 2012. Penelitiannya itu dari 2007 sampai kurang lebih 2011. Iya. Gitu. Kenapa dinamakan serikandi? Serikandi sendiri diambil dari tokoh pewayangan. Iya, betul. Itu yang menandakan kuat, adaptif. Jadi untuk ikan nila sendiri agar dia kuat dan di segala lingkungan, itulah dibentuklah ikan nila serikandi.
makanya dinamakan Sri Kandi. Oke, Nila Sri Kandi ya. Jadi filosofinya itu kenapa namanya Sri Kandi adalah biar kuat dan cepat beradaptasi ya di lingkungan yang budidaya yang selain di air tawar ya Mas ya, di salinitasnya. Oke, nah bagi ikan nila Sri Kandi sendiri tahan di kondisi salinitas itu berapa? Untuk Sri Kandi dia tahan di salinitas sampai kurang lebih 30 ppt. Sedangkan ikan nila yang lainnya biasanya di 0 sampai 10 saja. Kalau untuk Sri Kandi dia 0 sampai 30 ppt dia. Oke, 0 sampai 30 Ya, ppt. dia tahan dengan salinitas sampai 30 ppt. 30 ppt. Oke, Mas Haryono, terus bagi sobat Fishchat yang masih pemula ya, budidaya pemula ini, kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mulai membudidayakan ikan nila Sri Kandi ini? Karena kan kita tahu ya, proses budidaya itu bukan hanya sekedar menebar benih terus panen. Ada step-step atau tahapan yang memang harus disiapkan sebelum memulai budidaya ikan. Nah, kalau ikan nila Sri Kandi sendiri apa saja ya step-step atau langkah-langkah yang bagi sobat Fishchat yang baru ingin memulai? Silakan Mas Haryono. Ya. Untuk pemula biasanya kalau Sri Kandi dia optimalnya di pembesarannya di air payau, terutama tambak-tambak pesisir payau gitu. Untuk pemula harus diperhatikan itu satu, yaitu tentang kondisi airnya. Kedua yaitu dari salinitasnya. Kalau untuk Sri Kandi penaikan salinitasnya harus tetap bertahap. Itu dari step by step sampai dia maksimum di 30 ppt. Ya, kalau untuk pemula ya harus perhatikan itu salah satunya itu kolam yang optimalnya itu berarti tanah. Oh, di tanah ya. Kolam tanah, payau. Untuk penebaran awal itu di salinitas kurang lebih 5 sampai 10 ppt. Awal. Nanti dinaikkan bertahap sampai maksimum 30 ppt. Gitu. Pada tebarnya? Untuk pada tebarnya sendiri untuk Sri Kandi itu di semi intensif. Ya. Itu optimalnya di 10 sampai 15 ekor per meter persegi. Per meter persegi. Ya. Itu ya yang bagus ya. Ya. Yang bagusnya. Betul. Kalau yang intensif dengan penambahan kincir atau aerator biasanya 20 sampai di 50 ekor per meter persegi. Nah, berarti ini yang untuk pemula ya. Kolam tanah dengan padat tebar semi intensif. Semi intensif itu 5 sampai 15 ekor per meter. Kalau yang intensif berarti lebih dari itu lagi ya, karena ditambah dengan tadi ya aerator dan sebagainya. Nah, untuk salinitas tadi bertahap juga ya, mulai dari 5 ke 10, kemudian nanti ditingkatkan lagi menjadi 30 dan dipertahankan di 30. Nah, selain salinitas kadar proteinnya. Untuk di berikutnya bisa pakai pakan protein 28 sampai 30%. Untuk pakan yang cocok nila pakan apung. Ini pakan pabrikan ya. Pakan pabrikan. Dengan jenis pakan apung, kadar proteinnya sampai 32 ya. Nah, ada pakan alternatif nggak selain pakan pabrikan ini? Untuk pakan alternatif sendiri nilai itu banyak, Bu. Salah satunya itu seperti kangkung. Daun kangkung bisa, atau enggak itu daun bayam. Yang hijau-hijauan itu dia mau. Ganggang kalau untuk di biasanya di lahan payau itu ganggang biasanya itu melimpah biasanya. Itu bisa mengurangi kebutuhan pakan komersil tadi. Nanti bisa menekan
pengeluaran biaya operasional pakan ya. Betul. Tapi itu pakan alternatif itu mengganggu tumbuh kembang nggak, Mas Haryono? Kalau untuk nila sendiri tidak. Tidak ya. Ya, kalau untuk mengganggu tumbuh kembang tidak ya. Justru dia ya tadi bisa menekan FCR Iya. ya, dari pengeluaran pakannya dia lebih. Ini. Ya, dengan pakan alternatif kita Betul. bisa menekan biaya operasional dari segi pembelian pakan ya. Betul. Oke, berarti itu menjadi salah satu solusi ya untuk mengingat mahalnya harga pakan ikan. Oke, nah dari sisi ekonomi, seberapa cepat masa panen nila Srikandi jika dibandingkan jenis ikan nila lainnya? Baik. Untuk nila Srikandi sendiri salah satu keunggulannya yaitu pertumbuhannya dia cepat. Ya. Terutama di lahan payau dia itu pertumbuhannya itu bisa kalau ukuran 300 sampai 500 gram panen itu kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Oke. Itu biasanya kalau untuk yang lain biasanya lebih. Ya, lebih dari Dan 5 bulan ya. Betul. Dan ini sendiri dia ukurannya lebih besar. Oke. Nah, ini ya Sobat Fishchat, keunggulan dari ikan nila Srikandi ya. Kuat, adaptif, dan tumbuh kembangnya juga cepat, sehingga juga cepat juga ya panennya ya Mas untuk para pembudidaya. Nah, untuk serapan pasarnya juga kalau di sekitaran kita ya Balai Riset ini, nila Srikandi ini bagaimana Mas Haryono? Iya. Untuk serapan pasarnya sendiri kita kebutuhannya terutama benih. Benih itu sebenarnya kewalahan untuk memenuhi untuk daerah pesisir pantai utara, dari ujung katakan di Kerawang sampai ke Cirebon, Brebes itu kita kekurangan benih. Iya. Ya, kelemahannya itu kita kekurangan benih karena emang pusat-pusat pembenihannya itu kurang banyak. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk serapannya sendiri, terutama benih itu untuk memenuhi daerah pesisir itu sebetulnya sangat banyak. Iya. Terus di ukuran konsumsi pun untuk masyarakat terutama Pantura, itu dia lebih sukanya di nila hitam atau Srikandi itu hitam. Oke, ya jadi dibanding nila merah gitu. Oke, jadi memang kalau serapan untuk ikan nila Srikandi ini kan karena jenisnya hitam jadi lebih tinggi ya, artinya pasar itu menyukai ya, baik yang benih maupun yang ukuran sudah konsumsi. Oke. Nah, Mas Haryono sendiri selama 13 tahun ini mengurus ikan nila Srikandi BRWI, ada kendala yang dihadapi atau tidak? Untuk kendala sendiri kita alhamdulillah sih tidak terlalu signifikan. Ya. Alhamdulillah itu ya. Untuk kendalanya juga nggak terlalu ini ya, paling ya umum-umum saja sih. Seperti ya mungkin kalau di kita itu mungkin dari segi mungkin ya kebutuhan karena permintaan tinggi. Sedangkan kita pembudidaya pembenihannya itu sedikit ya, itu yang mungkin menjadi kendalanya memenuhi masyarakat tadi permintaan yang sangat membutuhkan. Iya. Tapi kalau dari lingkungan BRPI sendiri itu misalkan kendala teknis lah ya yang dihadapi Mas Haryono sendiri apa aja? Kendala teknis di kita lah di BRPI ya. Umumnya sih kalau ini lebih ke lebih ke keamanan sih Bu. Oke. Karena kita mungkin keamanannya mungkin kurang menyeluruh mungkin ya. Paling keamanannya saja sih. Keamanan saja, tapi kalau teknis masih bisa dihadapi. Teknis lah ya. Oke, aman. Nah, terakhir ya Mas Haryono, harapan Mas Haryono sendiri untuk keberlangsungan budidaya ikan nila Srikandi. Baik. Harapan saya untuk kelangsungan pembudidaya nila Srikandi ya, harapannya lebih banyak lagi dibentuk kelompok-kelompok pembudidaya atau pembenihan untuk mencukupi tadi permintaan yang sangat membludak, agar masyarakat itu bisa ya
mengimplementasikan tadi nilai Sri Kandi itu. Untuk bisa memenuhi permintaan pasar ya. betul. Nah, oke. Nah, sobat Fishchat, ikan nila Sri Kandi ini benar-benar membawa angin segar ya, khususnya bagi teman-teman pembudidaya di kawasan pesisir yang mungkin memiliki kendala salinitas air yang tinggi. Ikan nila Sri Kandi ini betul-betul Sri Kandi yang kuat, adaptif dan cepat tumbuh kembangnya, sehingga bisa jadi pilihan untuk sobat Fishchat pembudidaya. Poin penting yang bisa kita petik hari ini adalah budidaya bukan hanya sekedar menebar benih, tapi soal memilih varietas yang tepat seperti Sri Kandi, menjaga kualitas air dengan disiplin, dan jeli melihat peluang pasar yang masih sangat luas. Ternyata lahan marginal pun seperti lahan pesisir bisa menjadi sumber penghasilan yang maksimal kalau kita tahu ilmunya. Nah, bagi teman-teman budidaya yang ingin mendalami lebih lanjut, pastikan cek informasi teknis melalui laman resmi Balai Riset Pemulihan Ikan BRPI Sukamandi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekaligus untuk bisa mendapatkan bibit unggul nila Sri Kandi yang tersertifikasi ya. Jadi bibit unggulnya ada di BRPI. Oke, terima kasih Mas Haryono yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi tentang ikan nila Sri Kandi. Sobat Fishchat, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube dan media sosial BRPI. Saya Ari Kusumawardani undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, BRPI bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif.